Halo, salam istimewa dari Jogja, saya Andi dari Jawara Media. Buat kalian yang pernah ngerakit PC atau mungkin sekarang sedang niat ingin ngerakit sebuah PC, di awal-awal kalian biasanya ketemu momen di mana kalian bingung untuk menentukan komponen PC mana yang harus saya pilih untuk dijadikan PC rakitannya nanti. Ya, karena keunggulan sebuah custom PC atau PC rakitan, itu setiap komponennya, every single komponennya itu bisa kalian tentukan sendiri, bisa kalian pilih sendiri, baik spesifikasinya maupun harganya. Dan alternatifnya juga banyak di market. Dari awal inilah biasanya kalian mulai bingung untuk menentukan mana yang terbaik untuk jadi komponen PC rakitan kalian. Ya, cita-citanya sih ya, dengan budget yang kalian punya, kalian ingin punya sebuah PC yang performanya setinggi mungkin. Itu sah-sah aja. Biasanya berawal dari situ, kalian mulai mencari referensi, baik di YouTube channel, website review, atau mungkin bertanya pada teman-teman kalian yang kalian anggap lebih paham tentang PC rakitan. Dan mungkin kalian juga akan datang ke sebuah toko komputer untuk menanyakan referensi atau saran mereka untuk menentukan komponennya. Dan justru inilah yang biasanya membuat tambah galau, karena mungkin dari beberapa referensi juga mereka punya saran yang berbeda-beda, dan ini menyebabkan kalian tambah galau, kira-kira yang terbaik yang mana. Sama, di sisi kita juga gitu. Banyak banget dari kalian nanya ke saya, baik lewat DM, WhatsApp maupun komen-komen di video kita yang lalu. Kira-kira bagus yang mana Om? Intel atau Nvidia, Radeon atau Intel atau AMD, Radeon atau Nvidia, itu udah masif banget dan sering banget kita jumpai. Nah, dari situ kita coba membuat section baru di channel Jawara Media, yaitu untuk membandingkan dua buah hardware yang memiliki leveling harga sama dan sering membuat kalian bingung. Section baru itu kita beri nama Never Ending Mendang Mending. Dan ini adalah episode pertama. Di episode pertama ini kita sudah punya dua buah bintang tamu yang sebentar lagi saya akan perkenalkan sama kalian. Di episode pertama ini kita akan mengundang dari prosesor ya, komponen PC yang menurut saya harus ditentukan paling awal ketika kalian ingin ngebuild sebuah PC rakitan. Ini adalah kandidat pertama, tamu saya yang pertama, Intel Core i3 12100F yang cukup famous, cukup terkenal. Dari peluncurannya sampai sekarang cukup fenomenal. Diakui sebagai 4 core 8 thread terbaik dengan single core yang kencang banget dan sempat nggak punya lawan di level harga 2 juta. Dan tamu kita yang kedua adalah Intel Ryzen 5 4500. Ini bukan boxnya ya, bukan box aslinya. Aslinya nggak ada box, dari sananya emang tray. Baru diluncurkan sekitar 1 bulan yang lalu ya, dan dengan diluncurkan prosesor ini menurut saya si 12100F ini punya rival yang kurang lebih sepadan ya, karena memang secara leveling harga ini kurang lebih sama ya. Ini sekitar 1,9 sampai 2 juta, ini 1,6 sampai 1,7 juta. Cuman motherboard untuk AMD itu relatif lebih murah dibandingkan untuk Intel Alder Lake. Jadi kalau kita total build nanti kurang lebih ketemunya nggak akan jauh berbeda. Ya, ini adalah Ryzen 5 4500, 6 core 12 thread dengan litografi 7 nanometer dan arsitektur Renoir Zen 2. Dan ini juga tidak memiliki IGP, sama tidak memiliki IGP. Oke, sebelum kita lanjut ke benchmark dan head to head antara dua prosesor ini, kita detailkan dulu spesifikasinya. Ya, kita akan detailkan dulu spesifikasi dasarnya ya. Yang pertama, Intel Core i3 12100F ini Alder Lake, fabrikasinya 10 nanometer superfin dan ini memiliki 4 core 8 thread dengan base clock 3,3 GHz dan turbo boostnya di 4,3 GHz. Terus penantangnya ini adalah Ryzen 5 4500 yang memiliki 6 core 12 thread dengan arsitektur Zen 2 Renoir dan memiliki base clock 3,6 GHz dan turbonya di 4,1 GHz. Dua-duanya ini tidak memiliki IGP dan menjadi prosesor yang sangat ideal untuk ngebuild PC minimal sekitar 7-8 juta sampai mungkin sekitar belasan juta tergantung komponen-komponen lainnya. Oke, kita akan bandingkan. Tadi saya sudah bilang ya, kira-kira leveling harganya itu sama ketika jadi PC build, walaupun secara prosesor ini sedikit lebih mahal, tapi secara motherboard untuk AMD relatif sedikit lebih murah. Jadi secara total build nanti dimungkinkan tidak akan jauh berbeda. Oke, kita akan lihat dari beberapa skenario benchmark kita, kira-kira unggul yang mana Ryzen 5 4500 lawan Core i3 12100F. Oke, untuk textbednya kita akan lampirkan. Yang jelas dua-duanya baik untuk Intel maupun AMD kita menggunakan entry level motherboard dari masing-masing ya. Jadi kayak untuk AMD ini kita menggunakan chipset A320, untuk yang Intel Alder Lake kita menggunakan chipset H610 dan dua-duanya dari brand yang sama, ASRock. Untuk detailnya nanti kita akan lampirkan, dan untuk VGA card kita menggunakan RTX 3060.
Oke, kita akan mulai dulu untuk benchmark productivity. Yang pertama kita menggunakan Blender untuk nge-render scene BMW menggunakan CPU only ya. Jadi kita akan membandingkan prosesornya, jadi kita menggunakan yang CPU only. Untuk render scene BMW, si Ryzen 5 4500 membutuhkan waktu 4 menit 16 detik dan yang Core i3 12100F membutuhkan waktu 5 menit 2 detik. Jadi cukup signifikan si Ryzen 5 4500 ini lebih kencang untuk render-merender di Blender. Terus yang kedua kita menggunakan Synthetic Benchmark untuk simulasi render Cinebench R23 multicore. Kita lihat kalau skor tertinggi yang dihasilkan oleh Ryzen 5 itu 9137 poin dan untuk yang Core i3 12100 itu 8470. Jadi lumayan kelihatan di sini juga AMD superior dibandingkan Intel, mungkin karena memang jumlah core dan thread-nya banyak dan softwarenya bisa mengoptimalkan itu. Terus yang kedua kita mencoba di Premiere Pro, kita mengekspor video pendek 2 menit dengan resolusi 4K, kita ekspor menjadi 1080p menggunakan hardware accelerator. Jadi juga si GPU berperan di sini untuk membantu ekspor dan kita lihat hasilnya kalau yang Intel Core i3 2 detik lebih kencang dibandingkan Ryzen 5. Kita lihat yang Core i3 membutuhkan waktu 1 menit 1 detik dan yang Ryzen 5 4500 membutuhkan waktu 1 menit 3 detik. Terus kita lanjut ke games ya. Kita mau coba mengetes beberapa game. Yang pertama Cyberpunk 2077 dengan settingan ray tracing medium. Kita lihat kalau average FPS yang dihasilkan dari dua sistem yang tadi kita bandingkan, Ryzen 5 lawan Core i3 kurang lebih sama. Jadi average FPS-nya kurang lebih 54 FPS. Lanjut ke game kedua, kita menggunakan Far Cry 6. Di Far Cry 6 kelihatan kalau Intelnya itu lebih kencang, FPS average-nya lebih tinggi, 78 FPS average-nya. Kalau yang Ryzen 5 cuma 69 FPS, jadi beda sekitar 9 FPS. Lumayan tinggi, perbedaannya lumayan kerasa ya. Terus terakhir game yang cukup berumur dari Shadow of Tomb Raider, kita menggunakan preset Ultra rata kanan. Kelihatan juga di sini kalau Core i3 lebih kencang, jadi beda sekitar 7 fps, 118 fps average-nya. Kalau yang Ryzen 5 111 fps. Yang terakhir kita menggunakan Time Spy untuk Synthetic Benchmark simulasi game berbasiskan DirectX 12. Kita lihat total skornya, kalau di sini Ryzen menang ya, 8554 total skornya. Kalau yang di Intel 8298. Ya, itu mungkin hasil benchmark yang bisa kita lakukan. Habis ini coba kita ambil beberapa kesimpulan. Dari hasil benchmark tadi kita bisa lihat kalau secara umum untuk productivity atau software yang menggunakan prosesor untuk urusan render Ryzen 5 ini unggul cukup signifikan dibandingkan Core i3. Ini dimungkinkan karena jumlah core dan thread-nya lebih banyak dan juga kita lihat kalau software-software seperti itu memang bisa mengoptimalkan jumlah core dan thread yang sama. Jadi kita lihat tadi di Blender maupun di Synthetic Benchmark Cinebench R23, si Ryzen 5 4500 superior dibandingkan Core i3. Begitu juga ketika kita tadi coba ekspor video, kalau di situ kelihatan tidak terlalu berbeda ya, kelihatannya bedanya cuma tipis aja, kalau mungkin sedikit lebih kencang yang Intel, cuman nggak jauh bedanya. Karena itu juga dibantu oleh GPU untuk akselerasi ekspor video. Lanjut ke game, tadi kita lihat di beberapa game itu tidak kelihatan perbedaan ya, seperti di Cyberpunk 2077 itu antara Core i3 dan Ryzen 5 ini FPS average rata-rata yang didapatkan kurang lebih sama, sekitar 54 FPS. Tapi di beberapa game lain berbeda hasilnya. Di Far Cry 6 Intel unggul, di Shadow of Tomb Raider juga Intel unggul cukup kelihatan, dan di sini mungkin dikarenakan memang engine gamenya itu tidak bisa mengoptimalkan core dan thread yang terlalu banyak dan mereka butuh single core single thread yang kencang, sehingga di sini Intel superior dibandingkan Ryzen 5 4500. Dan terakhir tadi Synthetic Benchmark kita lihat kalau secara umum si Ryzen 5 secara total skornya juga lebih baik karena mungkin di Time Spy tadi yang kita pakai si software bisa mengoptimalkan core dan thread yang cukup banyak, sehingga kita lihat si Ryzen 5 ini unggul tipis dibandingkan 12100F. Ya, mungkin kalau saya ditanya di ujung video, di akhir video ini kira-kira mendingan yang mana, ya saya juga susah jawabnya. Sebenarnya cita-cita saya ketika di akhir video segmen ini, Never Ending Menang Mending, saya bisa ngejudge kalau salah satu dari kandidatnya itu yang lebih baik ya. Cuman ternyata di episode perdana ini saya sudah gagal untuk menjudge karena memang setiap produk ini memiliki keunggulan dan kelebihan.
Oke, kita akan coba dulu ya, kita kupas, kita ringkas dulu keunggulannya apa. Kalau yang Core i3 ini menurut saya cocok buat kalian yang ingin ngebuild sebuah gaming PC. Yang pertama, dia single core-nya kenceng banget dan tidak semua games itu bisa mengoptimalkan core dan thread yang banyak. Dan juga ada beberapa keunggulan lain dibandingkan si Ryzen 5 kompetitornya tadi yang kita adu. Ini sudah mendukung PCIe Gen 4. Walaupun saya tidak beranggapan tadi perbedaan skor yang dihasilkan dari game maupun sintetis benchmark untuk game tadi itu dikarenakan karena perbedaan generasi PCI Express interface-nya. Menurut saya nggak seperti itu, karena memang secara prosesor, jumlah cache memori mungkin sedikit berpengaruh juga, dan juga memang engine gamenya itu sendiri. Terus yang ketiga, secara total cache memory ini lebih banyak, 12 MB, dan ini menurut saya juga cukup berpengaruh untuk beberapa games ya. Dan menurut saya kekurangannya apa? Kekurangannya ini kalau dijodohkan dengan motherboard yang entry level banget, itu tidak bisa mengoptimalkan memori lebih tinggi dari 3200 MHz. Lanjut ke yang ini, Ryzen 5 4500. Secara umum keunggulan yang kelihatan banget di sini adalah jumlah core dan thread yang lebih banyak. 6 core 12 thread, lawannya di sini cuma 4 core 8 thread. Dan ini kelihatan untuk software-software yang kayak tadi kita lihat untuk productivity yang urusan render, jumlah core dan thread yang banyak itu kelihatan banget lebih superior dibandingkan si Core i3 ini. Si Ryzen 5 ini lebih oke dibandingkan Core i3 ini. Terus apalagi secara, tadi saya lupa masukin slide-nya untuk konsumsi daya ya. Secara konsumsi daya, menurut saya si Ryzen ini lebih efisien. Ini mungkin kan karena secara litografi dia lebih advance ya, 7 nanometer. Walaupun Intel ngomong 10 nanometernya super fin, lebih advance lagi. Cuman kita lihat tadi konsumsi dayanya, saya tampilkan sekarang aja. Ketika kita throttling test R23 Cinebench, kita lihat konsumsi dayanya kedua prosesor ini sama. Padahal secara teori harusnya ini lebih besar karena dia memiliki core dan thread yang lebih banyak. Cuman mungkin secara litografi lebih kecil sehingga dia bisa lebih efisien, jadi total general konsumsi daya kedua prosesor ini sama. Terus apa kekurangannya dari prosesor ini? Secara L3 total cache-nya lebih kecil dibandingkan Intel, ini cuma 8 MB. Terus interface-nya cuma PCI Express Gen 3. Jadi mungkin untuk beberapa skenario misalkan gaming di 4K dengan VGA card yang ultra high end, itu mulai ada bottleneck di interface PCI Express-nya. Tapi menurut saya kalau memang masih main di Full HD doang, itu tidak akan berpengaruh, bahkan tidak akan kerasa sama sekali perbedaan Gen 4 dan Gen 3 selama interface PCI Express-nya itu 16 kali atau minimal 8 kali. Itu mungkin kesimpulan dari saya dari episode pertama Never Ending Mendang-Mending, walaupun mungkin ini menjadi kalian tambah bingung juga ya. Jadi secara umum begini, kalau kalian ngebuat PC untuk kerja, untuk content creator, untuk render, saya sarankan memilih ini, Ryzen 5 4500, yang menurut saya masih menjadi 6 core 12 thread termurah saat ini yang ada di market, di bawah 2 juta rupiah. Tapi kalau memang kalian sebenarnya seorang gamers dan mungkin nanti iseng-iseng pengen ngedit video atau pengen render, Core i3 mungkin jadi pilihan yang baik karena secara single core, single threadnya kenceng banget, dan menurut saya masih sanggup menghandle VGA card di atas 3060, mungkin 3060 Ti atau mungkin 3070, bottlenecknya tidak akan terlalu terasa. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan di episode pertama section Never Ending Mendang-Mending, walaupun akhirnya jawabannya ngambang juga, tapi saya berharap semoga kalian yang nonton video ini bisa sedikit tercerahkan dan segera mengeksekusi apabila kalian menjadikan salah satu dari prosesor ini sebagai kandidat prosesor kalian. Terima kasih yang sudah bersama kami Jawara Media, terima kasih yang sudah subscribe, yang belum subscribe jangan lupa subscribe-nya. Kalau ada saran buat kita konten Never Ending Mendang-Mending berikutnya, ingin mengadu apa sama apa, tolong tulis di kolom komentar. Salam istimewa dari Jogja.